Bagi saya, sebetulnya itu adalah powernya sangat kuat. Apa yang dikatakan oleh ketum akan begitu. Tetapi bagi saya tidak seperti itu. Justru saya bersama-sama dengan pengurus yang lain untuk merapatkan segala sesuatu, untuk memutuskan sesuatu. Dan saya tidak pernah, karena ketum makanya itu, tidak seperti itu. Tapi secara bersama-sama. Nah, secara bersama-sama, seandainya saya lakukan pun sesuatu kepada katakanlah yang tidak membaiki saya, itu sudah keputusan bersama. Jadi bukan keputusan ketum sendiri, tapi adalah keputusan bersama. Tapi ketika bersama mengatakan, walaupun saya mengatakan bahwasanya, wah itu udah gak pas lagi, tapi yang lain mengatakan, jangan dulu Pak Ketum, saya akan ikut dengan saran seperti itu. Nah, jadi artinya keputusan bersamalah yang menentukan segala sesuatunya gitu. Wah, luar biasa. Jadi mengkedepankan bukan sifat-sifat otoriter atau diktator, Pak ya. Betul-betul yang kita musyawarah untuk mufakat. Kita betul-betul membangun budaya demokrasi. Makanya organisasi itu juga asik harusnya, Pak ya. Jadi nggak hanya Kristen itu asik, organisasi itu juga asik. Nah, pertanyaan saya, kenapa ketum ini cukup nekat mengambil sekjen yang masih muda, belum berpengalaman banyak di bidang organisasi? Ini udah langsung tembak ke-12 pas ini untuk jawabannya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita mau adakan perubahan. Tadi Profesor Hugo Seragi telah mengatakan bahwasannya dunia ini udah ada perubahan. Sehingga perubahan itu perlu ada anak muda di dalam. Seperti awal saya katakan tadi ketika duduk dengan Pak Rio yang muda-muda, saya menjadi lebih muda dengan Pak Rio. Nah, artinya apa? Yang mau saya sampaikan adalah bagaimana orang-orang muda itu bisa mengisi apa di organisasi ini secara baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya tidak mau dikatakan lansia. Tapi saya mau dikatakan senior. Jauh lebih baik, senior daripada dikatakan, wah udah lansia Bapak, itu gak mau. Nah, oleh karena itu mari. Kalau saya senior, Pak Rio junior, mari senior dan junior untuk memajukan MUKI ke depan. Wah, luar biasa. Sehingga jangan lagi dibangun gap antara senior junior, tetapi saling bergandengan tangan, saling melengkapi. Betul. Saya pernah membaca begini, yang namanya anak muda ini dalam hal kreativitas itu akan lebih menang satu langkah daripada yang usia senior dalam hal kreativitas. Tetapi dalam hal wisdom, dalam hal pengalaman, kebijaksanaan, yang anak muda tidak akan pernah bisa mengalahkan yang sudah senior. Nah, bagaimana Pak Ketum bisa menjebatani hal ini, ketemu nih sama si junior ini, katakanlah sekjen misalkan. Mungkin dalam hal kreativitas dia mau melakukan ini, itu dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang yang lebih berpengalaman dalam hidup, bagaimana ini bisa merangkul dan memberikan satu hikmat untuk yang muda-muda ini, Pak? Baik, semua senior dia harus bisa menjadi payung kepada juniornya. Nah, kalau sudah bisa menjadi payung, artinya terpayungilah yang junior ini. Sehingga segala sesuatu, katakanlah kreativitasnya dan sebagainya, itu dapat tersalurkan dengan adanya payung itu sendiri. Jadi dengan adanya payung, mau tidak mau Pak Rio siaplah untuk satu payung kita untuk maju dan berkembang. Siap. Ini saya sangat diberkati sebetulnya melalui kehidupan dari Pak Ketum secara pribadi. Karena saya betul-betul merasa dimentori, betul-betul merasa dibimbing seperti seorang ayah. Tapi tidak banyak Pak yang memiliki hati seperti Bapak. Di luar sana masih ada yang berpikir bahwa porsi senioritas itu jangan sampai kegeser sama yang namanya junior, Pak. Bapak memandang ini bagaimana, Pak? Sehingga ini mudah-mudahan bisa menjawab milenial di luar sana yang ketika dia mau masuk dalam organisasi takut dibully, takut digencet sama seniornya, Pak. Bagaimana Bapak menyikapi akan hal ini, Pak? Kalau yang namanya payung itu tidak boleh menggencet. Tapi welcome, silahkan datang. Gantikan saya di kemudian hari. Tapi di kemudian hari loh, jangan di sekarang. Sekarang ini masih tetap kita. Tapi ketika di kemudian hari, welcome. Kira-kira gitu gambarannya, Pak. Jadi MUKI ini sendiri ke depannya juga menargetkan pasar anak-anak muda. Betul. Bisa bergabung. Betul. Jadi bahkan saya potong sebentar. Silakan, Pak. Ketika di Munas ada yang mengajukan waktu itu, tapi tidak disetujui. Bagaimana kalau dibuat semacam pemuda MUKI atau katakanlah gerakan angkatan muda MUKI dan lain sebagainya. Nah, tetapi waktu itu Munas tidak menyetujui. Tetapi bukan berarti menolak. Nah, ketika di beberapa daerah sekarang ini itu sudah mulai muncul. Di Sumatera Utara
sudah mulai muncul namanya anak-anak muda milenial Muki. Kemudian di Jawa Barat juga seperti itu, silakan aja. Jadi artinya apa? Yang muda-muda ini silakan untuk mengalir. Nah pada saatnya nanti pada munas berikutnya, baru nanti kita pastikan legalitasnya yang sebenarnya. Tapi sekarang silakanlah, welcome segala macam. Saya memberikan satu penegasan yang sangat penting bahwa Majelis Umat Kristen Indonesia sangat welcome, sangat terbuka bagi generasi muda yang ingin masuk terjun dalam dunia organisasi. Betul. Dan MUKI sangat membuka pintu selebar-lebarnya bagi anak-anak muda yang mau melayani bersama melalui wadah ini. Betul begitu Pak Ketum ya? Dan harapan Pak Ketum untuk MUKI ke depannya bagaimana Pak Ketum? Ya harapannya bagaimana supaya kita bisa mengisi. Bung Karno mengatakan ketika pada kemerdekaan, apa yang akan dikerjakan oleh Indonesia? Isi kemerdekaan itu. Nah sampai dengan saat ini harus kita isi. MUKI harus mengisi kemerdekaan itu. Salah satu diantaranya pada periode saat ini telah terbentuk apa yang dinamakan Dewan Pakar. Dewan Pakar inilah sebagai, katakanlah sebagai tempat juru masak kalau kita sebut, memasakkan segala sesuatu diserahkan kepada DPP, DPP yang menularkan, yang menyampaikan kepada semua masyarakat. Contoh, ketika terjadi banyak yang pro kontra tentang pemindahan ibu kota negara atau ibu kota Nusantara ke Kalimantan, kemudian kita minta ke Dewan Pakar untuk membahas itu. Dewan Pakar membahas dengan segala sesuatu, nah sesudah disampaikan kepada kami langsung menyampaikannya kepada masyarakat. Nah kemudian ketika terjadi 2 atau 3 minggu yang lalu, minyak goreng, kalau sekarang kan semakin berkembang minyak goreng, padahal kita udah bicarakan 1 bulan yang lalu. Ya. Nah yang membicarakan itu, yang membahas itu adalah Dewan Pakar. Dewan Pakar lah yang membicarakan tentang itu. Nah sesudah selesai dibahas, digodok oleh Dewan Pakar, diberikan kepada DPP, DPP menyuarakan kepada Presiden. Inilah kira-kira solusi tentang minyak goreng. Salah satu di sana yang sangat menarik adalah bagaimana supaya Bulog, Badan Urusan Logistik, harus diupayakan supaya bisa bergerak kembali. Jadi Bulog itu jangan hanya sebatas katakanlah namanya, tetapi juga harus juga bekerja untuk mempersiapkan cadangan-cadangan makanan maupun persiapan lainnya. Itu kira-kira. Nah kemudian yang kedua saya mau boleh tambahkan lagi? Silakan Pak. Belakangan ini sudah mulai berkembang seperti yang dikatakan tadi tentang radikalisme dan lain sebagainya. 3 hari yang lalu terjadi FKUB Balikpapan itu menutup rumah ibadah. Sesuai dengan peraturan bersama nomor 9 nomor 8 tahun 2006, itu dikatakan bahwa FKUB itu bukan tugasnya untuk menutup rumah ibadah, tapi adalah untuk merekomendasikan kepada pemerintah. Nah ini udah salah kaprah, artinya menutup rumah ibadah adalah FKUB, itu salah. Nah kita harus minta, dari sisi MUKI harus minta agar itu diberikan teguran, bahkan jangan ditutup. Kenapa? Yang bisa menutup itu bukan FKUB. FKUB hanya sebatas untuk memberikan semacam rekomendasi kepada pemerintah. Itu harapan kami, kesalahan yang ada seperti itu, agar dirapikan kemudian. Sehingga segala sesuatu yang tertata dengan baik, apapun yang kita harapkan dari Perber nomor 9 nomor 8 tahun 2006, bisa semakin meningkatkan kehidupan pendirian rumah ibadah, apalagi kami dengar akan dirubah menjadi peraturan presiden. Saya kira itu. Pertanyaan terakhir Pak dari saya. Setelah Bapak menunaikan amanat dan perjuangan Bapak menjalankan kedua periode ini sebagai Ketua Umum MUKI, selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan setelah sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia? Iya, jadi usia itu di tangan Tuhan. Tapi dari sisi program dan rencana perlu kita buat. Nah sesudah itu paling tidak kalau diizinkan, ya jadilah menjadi pengawas MUKI, jadilah penasehat MUKI, sehingga tetap bersama dengan MUKI. Sehingga ke depannya di mana-mana di seluruh provinsi MUKI ada dan MUKI bisa bertumbuh dengan baik. Jadi jiwa raga, lahir batin, hidup mati bersama MUKI Pak, melayani terus Pak ya. Amin. Sama-sama kita berikan salam kita Pak. MUKI damai, MUKI jaya, siap ya Pak ya. 1, 2, 3. MUKI damai, MUKI jaya. Demikian perbincangan saya dengan Ketua Umum Majelis Umat Kristen Indonesia yang terhormat Bapak Jasarmen Purba. Satu kehormatan bagi kami. Terima kasih untuk kesediaan waktunya dan kami berharap Bapak bisa terus
menjadi payung yang sangat baik khususnya bagi Metanoia Muki TV yang baru lahir ini Pak. Biar kedepannya bisa terus dibimbing, terus berkembang, terus bertumbuh dan memajukan dari organisasi Muki ini. Harapan kita bersama Pak. Terima kasih sekali lagi Bapak Jasamen Purba yang terkasih. Dan tetap setia seluruh viewers Metanoia Muki TV. Karena Metanoia Muki TV tidak akan pernah lelah menyajikan tayangan-tayangan yang inspiratif, edukatif, dan memberkati. Tuhan Yesus memberkati.